Nama saya Sati Sanggagawa, saya dari DPU Bina Konstruksi. Saya sebenarnya sudah berkenalan dengan Mas Yogo. Kita habiskan dompetnya. Jangan sampai dibawa pulang. Ya, pertanyaan yang pertama, mungkin ini dari pengalaman kami juga ya Pak, terkait dengan umur beton dan kuatkannya. Apakah ada kajian atau data ya dari telah dilakukan UNS atau dari luar terkait grafik nilai uji pada silinder beton terhadap umur, misalnya di 7, 14, 21, 28 itu yang berbeda-beda dan pengaruhnya terhadap material yang dipakai. Maksudnya gini, jadi apakah ada jaminan dengan uji yang ditekan sebelum 28 hari itu hasil yang 28 hari akan sama atau ini? Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait pengambilan kondisi Pak. Jadi ini uji tekan sekali Pak. Apakah ada pengaruh dari diameter mata bor terhadap uji tekannya nanti yang mewakili kualitas yang di lapangan? Karena pemahaman saya ya Pak, itu kan dari suatu beton itu kan berupa campuran agregat yang mempunyai ukuran-ukuran tersendiri. Apakah itu ada batasan minimal untuk penggunaan diameternya? Nah, untuk mawar teman. Yang 3 hari, 7 hari, 21, 28 gitu kan. Tadi saya kurang begitu menangkap umur 28 hari beda-beda itu mas. Jadi gini Pak, ini saya tak sebutkan lembaganya ya Pak. Jadi kadang grafik itu pada konversi ya Pak, pada 7, 14 itu nggak masuk. Tapi ketika sampai 21 ke 28 grafiknya meningkat, masuk. Dan mungkin itu bisa sebaliknya. Jadi kan ada juga pendapat juga di Bandung juga yang sudah tidak menggunakan konversi di angka hari di sebelum 28. Mungkin ada penelitiannya kah atau datanya kah? Saya coba jawab ini nanti bisa nambah. Jadi ternyata 7 hari nggak masuk sesuai misalkan 0,6 FC, tapi pas 28 hari cocok. Jadi acuannya kita kan 28 hari. Kalau 28 hari sudah cocok, mungkinnya sudah oke. Karena kemungkinan kalau buat beton itu kadang-kadang menggunakan misalkan semennya bisa ya. Semen tipe misalkan tipe 2 kan sekarang tipenya PVC ya Pak. Kalau PVC kan ada campuran pusulan di situ. Jadi cirinya pusulan itu di awal-awal dia akan lunak gitu ya. Tapi ketika melewati biasanya 3 bulan itu sudah lebih tinggi dari perkiraan gitu ya, menggunakan ordinary semen. Cuma ordinary semen yang PC berat 50 itu kan sekarang jarang dijual. Yang dijual rata-rata 40 kilo kan. Itu kan rata-rata sudah menggunakan pusulan. Tadi kalau saya jawab antara 37 nggak masuk, kalau 28 masuk ya kita pakai acuannya 28 hari. Jadi kami sampaikan tadi 3 hari tadi untuk mengantisipasi kalau mutunya nanti pas 28 hari jelek gitu. Ternyata 28 hari oke ya, berarti kan sudah masuk. Meskipun tadi pada umur 7 hari nggak masuk. Misalnya sebaliknya pernah? Kalau sebaliknya umur 7 hari sudah mencapai 0,6 misalkan sesuai dengan tabel, tapi 28 hari belum mencapai target, kan ya nggak masuk berarti Pak. Karena standarnya kan kita bisa pakai umur 28 hari. Tapi dalam artian untuk pengujian itu yang di angka sebelum 28 hari itu dianggap belum pasti lah. Kalau 28 hari mestinya itu ditangkap pasti. Cuma kan ada keyakinan tidak yakin. Nah itu bisa kita lakukan non-destructive test. Misalkan menggunakan repeat test atau menggunakan semi-destructive test. Kita order di situ, kita uji yang di lapangan. Gitu. Karena silinder yang kita uji di awal itu kan silinder sebelum dipuring kan, sebelum dituangkan. Tapi realnya kan bisa beda lagi kan gitu. Jadi variasinya kan cukup banyak di sini. Jadi pas buat silinder bagus-bagus itu ya, kalau bagus-bagus
Tapi ketika di lapangan cuma disentuh saja, sehingga banyak bleeding, banyak segregasi, kelihatan kan berarti itu tidak bagus ketika pouring, ketika pemadatan. Jadi belum tentu kalau 28 hari ini masuk terus di lapangan otomatis ya masuk, karena di lapangan beda penanganan. Jadi kalau konsultan pengawas atau auditornya pasti melihat di lapangan gitu Pak. Tapi mesti punya backup 28 hari dulu kan, 28 hari masuk. Dan 28 hari masuk di lapangan kok ini katanya kok keropos kan jelas nggak masuk gitu. Karena kalau di kita pasti di core itu nggak sampai separuhnya sudah lepas dulu gitu. Kami beberapa kali ngamati kalau silindernya yang di core itu ada bagian kerikil yang lubang sedikit aja, disitulah letak titik lemah gitu. Seperti Pak Mandi itu kalau ada yang minta-minta mau jebol ya itu jebol duluan gimana gitu. Jadi perlu recek jadi antara yang silinder di awal dengan yang di lapangan. Itu Pak. Pak ini sebenarnya pertanyaan ini untuk internal kita sendiri kan untuk pengambilan keputusan sama untuk beberapa hari. Kalau kan juga bergetar mengenai bongkar Pak. Tapi untuk rekan sendiri juga untuk sebagai pemahaman untuk penyedia jasa sebagai pemahaman bahwa antara pelaksanaan itu tanggung jawab pelaksanaan dan tanggung jawab batching plan lah, mereka sendiri lah. Berarti harus paham di mana fungsi itu arahnya kemana, ke batching plan-nya kan atau ke pelaksanaannya kan. Jadi batching plan kadang-kadang bisa salah. Ketika dia mengirim aja melebihi initial setting time, di pouring berarti kan sudah mulai setting sebenarnya. Itu kan jadi rusak betulnya. Terus tambah air gitu kan Pak, akhirnya tambah aja kan. Meskipun di batching plan itu sudah di fix dengan benar ya. Tapi ketika proses pengiriman sampai pouring dia ternyata melakukan kesalahan. Oke, batching plan benar sampai lokasi di selam betul, nanti sini betul. Tapi ketika pouring di tempatnya itu bermasalah menggunakan concrete pump jarak jauh, akhirnya juga masalah, ternyata ditambah air juga. Yang di Semarang tadi Pak, kasusnya seperti itu. Jadi batching plan-nya sudah buat betul, tapi ini lokasi ini begitu jauhnya, di atas 30 meter itu kan, dan ini menjadi masalah ketika dia memompa beton ke daerah sana, sehingga yang dituang di sana itu betonnya begitu jeleknya. Nah kita aturannya adalah yang di site kan Pak, yang dikonstruksi kan, bukan di sini gitu. Oh ini di set, karena ternyata di kordil itu hasilnya jelek semua. Nggak percaya, nggak percaya nggak apa-apa. Silahkan cari dokter yang lain, dokter beton, ambillah dia nggak jatuh lagi, gitu. Kan percaya seperti itu. Kalau kami seperti itu. Terus tadi membuat pengambilan kordil ya Pak. Kalau standarnya itu kan D per H, diameternya kan 15. Kalau silinder itu hanya 30, berarti pihaknya H per D-nya 2 kan Pak. Kalau kita menggunakan plat tebalnya 20 supaya plastiknya 2 kan berarti diameternya 10 kan, 20 bagi 10 gitu ya. Nah untuk pengujian tentu saja bisa 5 kan, bisa ada yang 2 ya, 2 kan ada tempatnya 2, ada 3 mata ukur itu yang beda-beda. Tapi saya cenderung menggunakan yang 10 cm ya, karena apa? Kalau kecil itu nanti retak Pak ternyata. Ketika kor itu ada kerikil-kerikil Pak. Kalau kena kerikil itu bukan karena diameternya kecil, itu potensi akan retak duluan silinder yang kita ambil itu. Jadi kita lebih aman menggunakan diameter yang 4D. Nanti kok nggak rasanya ada 2, ada konversinya Pak. Jadi di situ kalau kita uji kordil itu ada koefisien C1, C2 dan C3. C1 itu antara lain karena rasio H per D-nya 3/2. C2 itu antara lain karena ada tulangan yang nempel di situ gitu ya. Ada C3 lagi gitu ya. Jadi ada catatan tapi saya nggak begitu apa. Tapi yang jelas itu ada pengaruh rasio H per D dan ada pengaruh tulangan, jumlah tulangan yang nempel di kordil itu berapa. Itu akan mempengaruhi kualitas. Itu di angka 10 ya. Saya cenderung menggunakan 4D alias 10 cm. Gitu Pak. Ya, itu juga lebih enak kornya Pak. Kalau tadi kecil dicor terus retak, jauh dulu itu benar retak karena kenakan batu Pak. Mata abunya kalau nggak benar-benar tajam, batunya ikut apa ya, kan ganggu silindernya itu. Misalnya itu bisa diambil
secara maksimal lah. Pengaruh di komposisi agregat dari dalam itu dengan semakin kecilnya itu ada nggak? Saya kira ada tadi Pak. Karena kalau dimensi kecil kan kalau pas kena batu kan masalah. Ada batu. Nah, tapi saya ingin pertanyaan biar ditambah oleh Pak Asin nanti pakarnya betul. Pak pakai besar gitu. Kita tekan, ya tentu saja ada konsentrasi tegangan di batu itu yang membuat semua ini betonnya tidak sama lagi dengan kondisi aslinya mereka. Wajar saja. Kan beton itu tidak, batunya itu kan tidak bisa kita tatai harus di sini ya tidak. Sudah campur aduk. Itu yang harus diperhatikan supaya tidak kecil. Apalagi kalau di bawah 5 cm begitu, supaya ngilik dan sebagainya itu ya. Nanti yang kita uji bukan beton, tapi kita uji adalah kerikil-kerikil. Nah, itu yang harus diperhatikan sungguh-sungguh. Jadi kalau Pak Edi mengatakan 10, patuhi aja 10 Pak, karena itu paling ideal minimum. Seharusnya lebih besar itu 15. Seharusnya 15 sama dengan ketentuannya. Tapi siapa sih yang mau bangunannya dibolongi 15 cm? Kalaupun itu rumah saya sendiri dan saya paham beton, saya juga tidak mau Pak. Maka saya pakai 10 cm. Tapi kalau 5, saya tidak bisa melihat lagi ini sebenarnya yang mutunya beton atau mutunya kerikil saja. Ketika kita pakai idealnya itu. Penjelasannya bisa sangat panjang Pak, sangat panjang. Jadi pakai mekanika retak dan sebagainya. Tapi kan kita bayangannya saja harusnya yang kita uji itu adalah 4 kali diameternya, diameter kerikil yang dimasukkan, kira-kira begitu. Jadi kalau kerikilnya yang dimasukkan itu bisa katakanlah sampai 2 cm, ya 5 cm nggak masuk loh. Kira-kira begitu. Menambahkan saja tadi yang disampaikan oleh Pak Edi dan Pak Senot ya terkait dengan pertanyaan pertama, ya tentu saja karakteristik beton itu berbeda-beda. Tadi disampaikan oleh Pak Edi ada yang murni hidrasi semen, ada juga yang ada pozzolani. Yang pozzolani itu sangat lambat Pak. Jadi kalau kita mau browsing model untuk mengestimasi itu banyak. Ya, internet tuh banyak, jual-jual tuh banyak, jadi tergantung mana yang mau kita pilih. Misalnya kalau nanti kita sampaikan karakteristik beton, jenis beton itu juga berpengaruh, termasuk nanti kata PS misalkan ya. Kebetulan di sini kami semua di sini salah satu roadmapnya itu adalah mengkaji terkait dengan material kayak volume flash, compacting concrete. Nah itu kalau umur 28 hari itu nilainya belum maksimum Pak. Jadi kalau kita bandingkan 28 hari dengan 90 hari itu jauh sekali, lebih dari 20%. Jadi tidak bisa juga. Kalau tadi kan asumsi 28 hari itu kan untuk beton normal. Jadi kita asumsikan untuk beton normal itu kenaikan kuat tekannya itu nggak terlalu signifikan lagi, sehingga di stop di situ. Tetapi untuk jenis beton tertentu yang dia menggunakan material-material yang kemudian reaksinya itu bukan hanya hidrasi tapi juga pozzolani, itu sangat lama, tidak bisa kita menggunakan hanya 28 hari. Dan tentu saja kurva untuk prediksinya tentu saja berbeda. Dan saya kira itu banyak jurnal-jurnal yang membahas terkait dengan atau prediksi-prediksi dari model connectivity terkait dengan bagaimana memprediksi untuk jenis-jenis beton tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan core drill, ya itu bisa kita mengacu ke SCI, kebetulan di SCI 2847-2019 itu ada ketentuan detailnya, penjelasan detail itu bisa mengacu ke SCI 214. Jadi SCI 214 dan di situ akan dijelaskan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tekan silinder profil. Ya, termasuk tadi ada keberadaan besi, kemudian ada diameter daripada spesimen profilnya, kemudian rasio antara diameter dan tingginya, kemudian ada kelembapannya, kemudian ada faktor damage. Ya, karena kalau kita profil itu kan ada damage. Ya. Istilahnya kalau kita masukkan faktor damage itu akan menaikkan tekan kita kan dirusak, itu pasti mengurangi, harus kita naikkan.
Begitu juga dengan tadi kalau bicara diameter yang paling ideal itu adalah 10 cm, 100 mm. Itu kalau kita bicara di ACI 214 itu koefisiennya 1,0. Jadi itu defaultnya 1,0 di 100 mm. Jadi kalau lebih kecil daripada itu, maka dia ada faktor konversi yang meningkatkan tekannya. Jadi lebih kecil faktor konversinya, faktor koreksinya itu lebih kecil daripada 1,0. Ya. Maaf, lebih besar daripada 1,0 untuk meningkatkan tekannya. Kemudian untuk diameter yang lebih besar, kita akan menghasilkan tekan dan itu lebih besar kan tekannya. Itu akan ada faktor koreksi yang nilainya lebih kecil daripada 1,0. Jadi mereduksi tekan yang hasil pengukuran. Jadi selain dinormalisasi terhadap spesimen kortil ukuran 100 mm atau 10 cm. Itu Pak. Jadi di ACI 214 itu dijelaskan semua. Kemudian terkait dengan tadi definisi, sebenarnya ada dua terminologi penting dan itu berbeda. Yang pertama adalah kuat tekan beton silinder, yang kedua adalah kuat tekan beton terpasang. Itu beda. Jadi kalau kuat tekan beton silinder itu mengukur kuat tekan beton ketika dia sampai ke site. Karena sampai di site dari ready mix kemudian dicor ke silinder, kemudian kita rawat, kemudian kita uji. Tetapi kuat tekan terpasang itu berbeda dengan kuat tekan silinder tadi, karena dia ada proses lagi. Misalkan ada proses pengecoran segala macam, misalkan ada jaraknya terlalu jauh atau terlalu tinggi, itu pasti akan mengurangi tekan beton. Jadi kuat tekan beton silinder yang kita uji itu berbeda dengan kuat tekan beton terpasang. Nah, kuat tekan beton terpasang itu pada umumnya akan lebih kecil daripada kuat tekan beton silinder. Nah, bagaimana kita mengukur kuat tekan beton terpasang? Itu adalah dengan menggunakan perfil atau beton inti. Sehingga ini dua hal yang berbeda seharusnya, ya. Hasil uji silinder dengan hasil uji profil itu berbeda. Hasil uji silinder itu memperkuatkan ketika dia sampai ke site. Kalau profil itu mengukur kuat tekan yang terpasang langsung di kolom di balok. Makanya ketika kita mendesain itu ada kapasitas beton itu kita menggunakan rumus 0,85 fc prime kali A kali V. Jadi 0,8 fc prime itu mengindikasikan kuat tekan beton terpasang. Jadi kira-kira 85% ya. Jadi kuat tekan beton terpasang kira-kira 85% daripada kuat tekan beton silinder. Itu Pak. Jadi kalau mau dinormalisasi, mau dibandingkan ya kuat tekan profil dibagi dengan 0,85. Itu baru fair. Pak Giri. Mungkin yang pertama terkait dengan materi mungkin nanti bisa meskipun kalau misalnya suruh mentari SNI juga ada, cuma kami sudah diringkaskan, mungkin kita bacanya lebih enak kan. Terima kasih. Terus yang kedua terkait dengan tadi SLM. Boleh Pak di-share dalam bentuk file atau dalam bentuk cetakan Pak? Monggo saja. Software. Bisa software lebih bagus. Software ya Pak? Oke. Soal laptopnya? Jadi nggak perlu hadiah lagi Pak, laptopnya cukup. Amin. Terus yang selanjutnya terkait dengan tadi yang disampaikan terkait dengan metode perencanaan yang menggunakan SRMPK, apakah saya misalnya selaku konsultan berencana itu semuanya akan saya pakai itu SRMPK itu atau ada beberapa kategori mungkin ini bangunan yang tidak perlu pakai SRMPK atau yang bagaimana kan mungkin lebih disedarkan sedikit tentang itu. Terus yang selanjutnya terkait dengan struktur analisis program, apakah ada efek yang luar biasa misalnya ketika kami dapat program itu tidak berlisensi atau misalnya bagaimana caranya misalnya dari dari UNS misalnya ayo bareng-bareng Pak Rene dan berlisensi terus yang mungkin yang terakhir oke, yang terakhir mungkin bila
forum atau FGD dari kampus PNS yang membicarakan terkait dengan hal-hal yang sifatnya konstruksi seperti ini, misalnya yang lewat media sosial, mungkin bisa di-share, kan kami bisa menjadi salah satu anggotanya dan bisa paling tidak menyimak perkembangan struktur yang terjadi di Indonesia. Mungkin ada SNI yang baru atau bagaimana. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Untuk penentuan jenis sistem struktur kita tidak bisa memilih sesuka hati Pak. Jadi kalau di SNI 1726/2019 itu istilahnya sudah ada menunya. Jadi kalau kita di daerah seismik tinggi itu menunya yang ini, misalkan di daerah seismik yang rendah menunya yang ini. Jadi kalau kita baca di SNI 17/2019 itu ada di pemilihan jenis strukturnya, atau mungkin bisa ditampilkan terkait dengan pemilihan struktur. Sebelumnya ya. Terus yang tadi belum hitungnya. Kasih yang ada ini saya juga tidak terlihat jelas. Cuma di sini ya, terima kasih. Nah ini SPMK, yang SPMK. Rangka. Tapi di atas dua aja. Di atas satu Mas. Atasnya ini. Nah ini di atas satu Mas. Ini saya mau lihat ini. Sebentar Pak. Oke. Jadi di SNI 1726/2009 itu sudah ada menunya. Hal pertama sebelum kita memilih jenis struktur, kita harus menentukan KTS dulu, kategori desain seismik ya, atau sebelumnya Mas. Slide sebelumnya. Nah ini kita tentukan dulu kategori desain seismiknya, itu berdasarkan nilai spektra yang kita dapat dari websitenya PUPR di sini ya. Nanti akan dapat nilai SS dan S1 begitu ya. Kemudian nanti kita bisa konversi, hitung juga secara otomatis di sini SDS dan SD1 oleh software, jadi tidak perlu kita hitung manual. Nah, nilai mungkin bisa dijelaskan bahwa yang kita ambil contoh itu adalah yang langsung dari Kabupaten Boyolali. Oh iya, ini langsung. Nilainya itu dari Kabupaten Boyolali. Oke. D Pak, nilai D. Oke, kalau khusus Boyolali ya ini pasti kategori desain seismiknya adalah D. Ya, bagaimana kita menentukan D? Itu Mas sekarang Mas. Nah, ini kita analisis dari dua tabel ini, dari nilai SDS, spektra desain software unitnya, dan spektra desain basic unitnya. Jadi ternyata SDS-nya itu lebih besar daripada 0,5. Kemudian misalkan kita bangunan umum, misalkan kategori risikonya kan 2, ya. Jadi kita plotkan di sini, ini adalah D. Kemudian yang tabel yang kedua, ternyata spektra desain basic unitnya itu di atas 0,2 D, ya, sehingga ini juga dapat kategori desain seismik D. Maka kita simpulkan ini adalah D. Ya, kategori desain seismiknya adalah D. Ada kemungkinan juga untuk kategori bangunan 2 ya, bangunan publik, bangunan umum. Ya, dua tabel ini bisa menghasilkan kategori desain seismik yang berbeda. Misalkan ini adalah ini misalnya adalah C, ini adalah D, maka kita ambil yang paling berat, yang D. Ya. Tadi sampaikan oleh Pak Edi kalau AB itu adalah ringan begitu ya. C itu adalah menengah, DEF itu adalah tinggi gitu ya. Maka kita tentukan terlebih dahulu KDS-nya ini ternyata D, kemudian kita ke tadi Mas. Setelahnya yang tadi. Nah, itu tolong diperbesar yang ini. Nah ini kan tadi kita sudah definisikan, kita analisis dia masuk KDS-nya mana? B, C, D, E, F. D, B, C, D, F. Jadi B, C ini, B ini yang ringan ya, C ini yang menengah, D, F itu yang kawan depan gitu ya. Nah kemudian kita lihat di sini ada di sini PB itu maksudnya tidak dibatasi, diperbolehkan ya. TI itu maksudnya tidak diizinkan, jadi tidak boleh ya. Kemudian ada angka 22, kemudian ada angka 10, itu maksudnya ada pembatasan tapi tingginya. Misalkan 22 itu adalah 22 meter,
10 itu maksudnya 10 meter. Jadi tinggi bangunan tidak boleh lebih besar daripada lebih tinggi daripada 10 meter dan 22 meter. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah kita menentukan kategori desain seismik, kemudian kita lihat di sini. Nah, kalau digeser batu bata poros ini kan TI tidak diizinkan, jadi nggak boleh. Yang TI ini jangan dipakai, gitu ya. Karena ini kan menu, nggak boleh. TI ini nggak boleh. Kemudian yang ini sistem rangka pemikul momen khusus, ini TB tidak dibatasi, jadi boleh, gitu ya. Kemudian sistem rangka baja pemikul momen khusus ini 48, jadi dia boleh, tapi tingginya tidak boleh lebih besar daripada 48 meter, ya. Kemudian di sini ada yang TI, ini tidak diizinkan. Ini adalah rangka baja pemikul momen atau rangka beton pemikul momen itu biasa itu tidak diizinkan. Jadi tinggal melihat di SNI ini. Ya, jadi TB tidak dibatasi, berarti diperbolehkan. TI itu tidak diizinkan. Kalau angka itu dibatasi tingginya, itu saja. Jadi kita tidak bisa memilih sesuka hati kita, ya. Tapi sudah ada sediakan menunya. Jadi apa yang kita pilih berdasarkan kategori desain seismik. Kalau di Boyolali kan KDS-nya sudah jelas D, ya. Jadi ya yang TB ini diperbolehkan atau yang ada angkanya ini diperbolehkan selama tingginya kurang daripada angka tersebut. Gitu, Bapak Ibu. Kalau boleh nambah sedikit Pak. Mungkin akan ada yang usil lah. Kalau saya nabrak, ya boleh kalau itu rumah bapak sendiri. Makanya saya ingin rumah saya itu kuat-kuatnya ya. Kami menghadapi masalah jamset Pak. Nah, jamset itu apakah diperbolehkan Pak? Jadi pengadaan waktu itu ada perubahan desain struktur ya. Nah, di area itu menghendaki balok. Nah, balok itu bertemu dengan balok itu Pak. Nah, tulangannya itu cuma tadi metode jamset tadi Pak. Kan kalau yang konvensional itu baloknya kan kita lepaskan berapa, terus kita kaitkan lagi besinya. Itu cuma pakai jamset itu, jadi di lubang dikasih chemical, dimasukin besinya. Nah ini yang saya tanyakan adalah itu berapa persentasenya itu loh. Jamset itu berapa persentasenya dengan struktur itu Pak, terkait dengan Bapak yang tadi kan udah mengikuti momen ini Pak ya. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak. Tanya dengan chemical yang bisa merapatkan kembali beton. Itu pernah ada Pak Amir itu dari BPPT, itu dia izinnya mengenai chemical itu, dimana kalau beton crack misalkan ya kasusnya, itu diberi chemical itu, dia akan yang merapat kembali, jadi akan menjadi betonnya menjadi utuh kembali. Ada proses seperti itu Pak. Itu saya pernah ketemu beliau, Pak Amir namanya. Amir siapa? Pak Amir dari BPPT Pak. Tapi untuk kaitannya dengan produk yang ada di pasar saya belum pernah ketemu Pak. Saya kira itu Pak. Ada tambahan dari sebentar dari yang Pak Setio tadi sudah cukup puas atau berapa persennya? Ada yang bisa Pak Senot mungkin bisa menambah kapasitasnya berapa persen dari? Kalau sejauh ini Pak, kami memang perkembangan di dunia konstruksi itu sungguh sangat, suara saya lebih kencang. Di dunia konstruksi itu perkembangan material-material, alat sambung dan sebagainya itu sangat kencang sekali dibandingkan dengan kecepatan kami untuk belajar. Jadi kami yakin kami belum punya pengalaman dan pengetahuan dan pengalaman sampai seperti itu. Tetapi kalau itu memang dikehendaki oleh ownernya, dikehendaki oleh pokoknya yang memangku kepentingan di situ semua, yang harus dilakukan menurut saya adalah ada apa ya namanya, perjanjian kesepakatan untuk itu, dan Bapak perlu dengan seksama membaca spesifikasi yang dikeluarkan oleh produsennya. Misalkan pakai LT, kalau LT pasti setiap produknya ada spesifikasinya, kondisi apa yang mereka bisa terapkan dan seterusnya,
Seingat saya sambungan itu kan kalau tidak salah itu berarti sambungannya harus diberi lewatan begini dan kemudian dilem oleh lem chemical itu ya Pak ya, sedemikian rupa. Jadi kalau itu dipenuhi, kami belum sanggup mengatakan bahwa itu bisa atau tidak, tetapi moga-moga kalau itu sesuai bisa digunakan. Jadi walaupun biasanya yang diperkenankan itu adalah sambungan lewatan itu dengan mekanikal, peralatan mekanis, misalkan dengan apa namanya drat itu ya, drat ujung kiri kanan, atau dengan las dengan panjang penyaluran itu. Tapi kalau dengan lem kami belum pernah melakukan penelitian sejauh ini. Dipatuhi saja, saya kira itu paling gampang dan terus ada kerjasama ya, perjanjian bahwa risiko-risikonya bisa ditanggung bersama. Baik, kira-kira itu yang memungkinkan Pak. Untuk tata cara perencanaan itu tidak mengikuti seluruhnya dengan SNI, ya, tapi bisa menggunakan alternatif itu selama itu bisa dibuktikan secara ilmiah seperti yang disampaikan oleh Pak Seno tadi. Jadi memang di SNI 2847 2019 itu memang ada klausul ya. Jadi kita diperbolehkan untuk merancang dengan metode tertentu yang memang itu belum diatur, ya. Tetapi selama itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tadi ada diberikan contoh misalkan untuk panjang pengaturan SNI itu misalkan 40 T, ya. Tapi HILT itu kan lebih pendek, ya. Tapi kan lebih pendeknya itu kan ditunjang dengan bukti empirisnya si HILT itu, perusahaannya itu yang menyatakan bahwa kuat atau bondingnya antara tulangan dengan beton framenya itu lebih besar daripada jenis anggur konvensional. Ya memang itu dikembalikan ke seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Senot, ya itu kan harus ada dasarnya harus disediakan oleh produsennya. Selama itu bisa dipanggilkan, ya itu bisa. Jadi atau dalam SNI memang diperbolehkan kita untuk menggunakan inovasi-inovasi di luar yang sudah diatur dalam SNI, selama itu bisa ditampilkan secara ilmiah. Kesempatan gue ini nanti langsung dilanjutkan. Saya mau tanya, saya kan penyedia jasa dari konsultan atau kontraktor Pak? dari penyedia jasa Pak. Oh, Penyedia jasa. Saya kan ini punya pekerjaan untuk beton FC 18 Pak. Ya, bolehkah saya membuat job week sendiri dengan melakukan trial, dengan juga diuji tekan dan hasilnya sudah setara sama yang diinginkan untuk uji tekannya. Untuk yang kedua, jika itu kita sudah bagus betonnya, kemudian kita kan itu setelah ada pekerjaan kita ada pemeriksaan BPK Pak. BPK kan bertanya Pak, Anda membuat sendiri itu disetujui siapa, Anda mempunyai kalian enggak? Habis itu Pak, setelah BPK sudah selesai, kita masih ada pemeriksaan lagi Pak. Pemeriksaan itu nanti ada aduan masyarakat Pak, yang dipisah nanti dari Polres atau Polda. Apakah bisa dengan mutu beton kita yang sudah bagus, sudah setara, bisa dipidanakan? Matur Pak, terima kasih. Masih langsung bro. Tanya Gak apa-apa. Terima kasih. Saya Hugo Pak dari bidang cipta karya. Ada beberapa yang akan kami tanyakan. Yang pertama kaitannya dengan komposisi campuran beton. Pak. Di Boyolali ini selama untuk pekerjaan gedung, untuk misal di RAP kita menyarankan untuk mutu beton adalah K250, di mana kita harus menyarankan karena ini adalah K250 di mana untuk dipekerjakan di saat dikerjakan dengan segmen dan dengan kapasitas beton yang cukup banyak, kemungkinan kalau
dikerjakan dengan istilahnya manual atau seismik kan akan hasilnya akan kurang sesuai dengan rencana. Akhirnya dari penyedia akan mengambil di beberapa ready-mix yang ada di sekitar Boyolali. Yang kami tanyakan, di saat dari komposisi campuran beton yang ada di ready-mix itu berbeda, ada yang menggunakan fly ash dan non fly ash. Dari perubahan atau perbedaan yang menggunakan fly ash dan non fly ash ini, apakah ada rekomendasi supaya untuk mutu beton ini bisa benar-benar tercapai sesuai dengan rencana beton yang sudah direncanakan? Apakah ada kajian atau hasil penelitian mungkin dari bapak-bapak yang lebih mengetahui kaitannya dengan hubungan beton yang menggunakan fly ash dan non fly ash? Artinya ada nggak rekomendasi yang harus kita terapkan dengan kondisi di Boyolali? Karena ada beberapa bangunan gedung kita, Pak, terus terang ini dari sudah lama juga. Jadi kebanyakan beton yang dari ready-mix ini ada kejadian rembes, meskipun tidak terlalu istilahnya rembes, nggak bocor terlalu besar. Artinya itu, Pak. Jadi pertanyaan saya kaitannya dengan komposisi campuran beton, apakah ada kajian atau penelitian rekomendasi beton yang paling bagus itu yang kita terapkan di Boyolali itu yang non fly ash atau yang fly ash? Terus yang kedua kaitannya dengan pengujian mutu beton. Pengujian mutu beton ini kalau untuk gedung kita sendiri tadi sudah disampaikan dari Pak Sadi, mungkin kaitannya dengan rasio umur beton. Karena kebetulan kami ini adalah pengendali teknis, Pak, kalau di OPG luar. Di saat bangunan gedung ada beberapa tahap struktur yang harus kita lalui, di mana misal untuk pekerjaan footplat atau kolom pedestal, di saat kita melakukan pengujian dengan beton uji yang silinder, mungkin dari umur 7 hari belum memenuhi rasio untuk umur beton. Padahal pekerjaan beton untuk gedung ini kan harus kontinu terus berjalan, di mana kita juga sudah ada ketentuan untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Yang kami tanyakan, di saat umur 28 hari, di mana itu rasio umur beton sudah mencapai 100%, kita akan melakukan pengujian melalui hammer test yang belum destruktif. Apakah ada nilai acuan yang kita pakai untuk di lapangan di saat kita melakukan uji hammer test di umur 28 hari atau sesuai ketentuan SRE? Itu nanti korelasi hasil dengan benda uji yang akan kita tes lagi. Jadi apakah ada korelasi nilai dari pengujian hammer test dengan benda uji? Mungkin 2 pertanyaan itu, Pak, yang dapat kami sampaikan. Matur suwun. Terima kasih. Akademisi kadang sangat sibuk. Jadi kalau buat job week sendiri, saya kira juga nggak masalah. Kan trial bisa 5 kali, 6 kali, 7 kali sampai ketemu komposisi yang tepat sesuai FC yang diharapkan. Nah, ternyata itu dipertanyakan, Anda apa kok bisa buat job ini? Betul ya, pertanyaan juga betul ya. Karena kemarin ada ahli juga bahwa membuat beton itu sebetulnya harus punya SKK dalam level tertentu, Bapak. Ya, pengawas itu sebenarnya kan
nggak boleh hanya lulusan misalkan sarjana langsung jadi pengawas. Salah ini Pak. Sebetulnya kan gitu. Dari aspek hukumnya kan salah. Memang bisa membuat job itu sendiri tadi, tapi kan tidak punya otoritas untuk itu. Jadi kalau di BPK itu wajar Pak meminta itu gitu. Kami itu sering diminta oleh polisi jaksa ketika sidang di tipikor itu, Bapak punya SKK apa? Kalau ini nggak punya SKK, terus nggak usah ke situ daripada bonyok gitu. Ya. Meskipun kita mampu gitu. Jadi mohon penjelasan terjemahkan sendiri ya Pak. Lebih baik ke Bu Indah. Beliau punya tim yang sudah sangat biasa membuat job ya. Kirimkan beton, kirimkan bahannya semua ke sana, akan dibuat komposisi yang bagus ini Bapak. Itu resmi ya deh. Ya, saya nggak minta view, nggak minta view saya. Mohon bisa ya Pak. Ya. Memang dengan aparat hukum akan selalu berkaitan dengan hukum Pak. Akan seperti itu. Nanti kita merasa tetap tampil Pak, krek-krekan, yo sama ownernya pasti diburu gitu, dimasukkan bui. Tadi terkait Pak dengan seismik ya, seismik tadi penggunaan fly ash ya Pak. Tadi sebenarnya sudah disinggung Pak Awan penggunaan fly ash itu. Jadi fly ash itu pasti akan membuat pemanasan suhunya itu akan lambat, relatif lambat gitu ya. Sehingga perkerasannya itu jadi lambat juga. Jadi kalau kita jadwal 8 hari kemungkinan tidak akan tercapai. Jadi beberapa riset itu saya baca itu baru ketika umur 90 hari tercapai. Jadi kalau di ngekeh minta 28 hari sesuai target, sedangkan menggunakan semen tipe khusus ya nggak bisa, ya. Harus pakai acuan yang lain lagi. Yang 28 hari saya kira itu menggunakan OPC, ordinary portland semen yang biasa itu menggunakan 28 hari. Sementara yang sekarang itu sangat jarang beli semen OPC, itu jarang, adanya adalah PCC atau PVC. Jadi itu sudah ada tambahan supaya biasanya kan untuk non finishing, jadi sudah otomatis push sudahnya itu kan lebih rapat. Jadi juga menyinggung tentang tadi masih ada bocor ya, kebocoran gitu ya. Kalau di awal kemungkinan kalau bocor kemungkinan ada. Jadi kalau di daerah membuat jak atau lantai di atas pasti ada waterproofing atau water stop yang untuk mencegah air itu masuk ke dalam beton atau ke dalam ruangan yang lain. Yang Ponorogo tadi saya tes itu karena airnya itu dari lantai 4 itu sampai lantai bawah ke ruang kepala dinas itu. Jadi kalau hujan sampai bawah itu banjir. Jadi kami bingung juga, ternyata di situ saluran dari atas itu tidak ada saluran yang bisa membuang air. Jadi menggenang di lantai atap itu bisa berhari-hari. Sehingga itu efeknya meskipun sudah dikasih kayak geotekstil yang tahan air itu tetap bocor karena genangannya yang begitu tinggi dan itu masuk ke semua ruang. Ini di Ponorogo kasus yang real, bukan mengada-ngada itu ya. Terus tadi betul 8 hari antara non destruktif test dengan hammer ya Pak ya. Ya. Kalau ada dua pilihan non destruktif test dan hammer, ini saya tidak menggunakan perbandingan Bapak. Oh ini hammernya masuk, ya. Non destruktifnya tidak masuk. Saya tetap menggunakan non destruktif. Ya. Mungkin Pak Awan nanti bisa nambah karena non destruktif kan hammer test itu rata-rata hanya mengukur kekuatan permukaan kan, kekerasan permukaan. Sementara kalau kode itu sampai bisa masuk ke dalam ya, karena ini mewakili silinder yang standar gitu tadi. Meskipun ada koefisien T1, T2, T3 tergantung dari rasio tadi Pak. Jadi gitu. Mungkin Pak Alan, moga Pak Alan kalau mau nambah, Pak Senat, Pak Ape. Terjawab, semoga bisa pas Bapak ngacung dari tadi saya. Ya, untuk sama tadi sudah dijawab sama Pak Edi ya, terkait dengan apakah boleh ngemik sendiri ya, itu boleh dan itu akan menjadi
harus dicatat riwayatnya, karena ketika kita mendefinisikan kuat tekan beton yang kita order itu harus disesuaikan dengan deviasi yang ada di pabrikan, di pembuat betonnya. Jadi kalau dia deviasinya cukup besar, maka ada angka penalti. Jadi tentu saja ini berbeda semua, diatur sudah diatur di SMP 847 2019. Ya, kalau perusahaan yang produsen betonnya cukup bagus, jadi dia deviasinya itu cukup rendah, ya. Jadi dia tentu saja kuat tekan beton yang perlu kita order itu akan lebih sesuai dengan apa yang kita targetkan. Tapi kalau deviasinya terlalu tinggi itu harus dilebihkan. Ya, itu ada di SNI 2847 2019. Kemudian tadi terkait dengan beton, ya, ini dijawab oleh Pak Edi juga. Fly X itu secara praktis maksimal adalah 15%, Pak. Ya, jadi itu berdasarkan dengan studi. Jadi biasanya kalau kita tidak lebih daripada itu, ya kita bisa bandingkan untuk lainnya. Kalau tidak lebih daripada 15% itu, ya. Dan itu kan ada konsekuensi kepada penyedia jasanya. Jadi apakah dia menerima resiko itu. Jadi ketika diuji di 28 hari, dia mungkin ada sedikit perbedaan kuat tekan karena masih ada perkembangan walaupun tidak signifikan. Nah, kalau lebih daripada 15% kadar FS-nya, saya kira itu tidak direkomendasikan, harus ada penelitian khusus terkait dengan itu. Nah, kemudian kebetulan kami di Research Group Smart Grid dan Smart Grid ini kita mengembangkan atau meneliti terkait dengan beton dengan kadar FS di atas 50%. Justru kadarnya itu bukan 15% lagi, tapi di atas 50%. Ya, memang kalau di atas itu tadi kita sampaikan di atas 28 hari itu perkembangannya cukup signifikan, masih naik, Pak. Jadi nggak bisa kita jadikan acuan. Jadi 90 hari baru bisa, mungkin ya agak ketat, gitu ya, tapi masih tinggi juga. Jadi dibatasi saja, Pak. Misalkan 10%, 20% itu untuk praktis masih bisa diaplikasikan, diuji 28 hari. Kalau 28 hari kan memang untuk beton konvensional. Kemudian untuk hemat tes itu sebenarnya bukan untuk menguji kuat tekan, ya, tapi dia mengkorelasikan antara kepadatan permukaan terhadap kuat tekan beton. Jadi tidak langsung. Di ASTM yang terbaru yang terkait dengan hemat tes itu harus dikorelasikan dengan nilai Cordrill, Pak. Cordrill atau silinder beton. Jadi idealnya memang ketika kita tidak memiliki data sama sekali, ya, kalau misalkan kita memiliki data, ya kita bisa bandingkan, kita ambil nilai terkecil. Tapi kalau kita tidak memiliki data kuat tekan beton sama sekali, maka kita harus lakukan Cordrill, kemudian dihemat juga. Jadi istilahnya kalau misalkan kita punya satu bangunan, ya kita cukup mengambil sampel Cordrill di beberapa titik saja, misalkan 3 titik, 6 titik, di tempat yang sama, bukan di tempat sama, di dekat lokasi yang sama yang di Cordrill tadi, harus kita hemat. Jadi kalau hematnya sekian, Cordrillnya sekian, hematnya sekian, Cordrillnya sekian. Jadi diturunkan langsung berdasarkan pengujian di lapangan. Nanti untuk yang lain, untuk komponen-komponen struktur yang nggak mungkin kita Cordrill, misalkan kolom, cukup pakai hemat saja. Tetapi nanti menggunakan korelasi yang kita bangun berdasarkan nilai Cordrill yang kita ambil di komponen yang lain. Ya, saya kira begitu, Pak. Saya kira pada waktu yang sudah jam 11 lebih. Oh, oke, sebentar, Pak. Nanti kita beri waktu, tapi kita masih punya banyak hadiah. Jadi kita ingin bagi-bagi saja, cepat-cepatan saja. Berapa butuh beton minimal untuk beton struktural yang diperbolehkan? Terima kasih Pak Yani. Satu di antara 2 dosen dari UNS yang belum pernah ngajar saya sama sekali di antara sekian dosen ini. Ya, banyak saya pakai. Oh, Pak Alon juga, Pak Alon baru ketemu ketika SMA kemarin, Pak. Terima kasih banyak. Di tengah-tengah kita kebetulan ada salah satu rekan dari media juga, ada wartawan di tengah-tengah kita. Pada tahu nggak? Bu Nifa. Iya, betul, ada Mbak Nifa di sini. Nanti diberi hadiah ya, Pak. Biar ceritanya bagus. Sekaligus di sini mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin sempat ditanyakan kepada Bapak Kepala Dinas. Jadi
boleh matur, progres kami dalam membaca peraturan dan memahami peraturan itu tidak secepat teman-teman akademisi. Bahkan SNI yang 2019 ini secara detail kamu baru bisa dapatkan saat ini. Yang sebelum-sebelumnya untuk peraturan teknis terkait dengan bangunan tahan gempa ini kan menggunakan pedoman teknis yang tahun 2006 dari Kementerian PU ditandatangani Dirjen Cipta Karya. Kemudian di tahun 2016 itu ada Permen PUPR nomor 5, Permen PUPR nomor 5 tahun 2016 tentang izin mendirikan bangunan gedung. Yang di sini sedikit berbeda ternyata yang disampaikan oleh Pak Alwan tadi, terutama terkait penggunaan, misalkan untuk penggunaan besi tulangan. Yang tadi disampaikan bahwa di sini wajib menggunakan ulir. Sedangkan di peraturan-peraturan sebelumnya 2006 dan 2016 ini 2006 masih diizinkan untuk bangunan gedung satu lantai itu menggunakan besi polos dan disebutkan di sana minimal digunakan untuk penahan pokok itu diameter 10, kemudian untuk sengkangnya diameter 8. Di peraturan Menteri PUPR nomor 5 2016 malah disebutkan 1 dan 2 lantai ini masih diizinkan menggunakan besi polos. Sehingga mohon maaf untuk desain-desain kami sampai dengan saat ini masih mengacu pada peraturan Menteri PUPR tersebut. Ya, sebenarnya ada pertanyaan menggelitik sih sebenarnya antara Permen PUPR ini dengan SNI ini. Betul, tahunnya mungkin lebih akhir 2019 yang SNI ini. Tapi kalau dari sisi kuat-kuatan, iya kuat-kuatan sini kurang gitu. Tapi saya tidak akan sampai ke sana. Ya saya hanya berharap saja semoga ketika saya menjadi BPKOM di pekerjaan di bidang cipta karya, semoga sampai dengan saya pensiun masih aman, praktek gempa. Itu yang sama untuk kita semua, Pak. Iya, Pak Edi ini semakin efektif lagi karena tadi KDS-nya D semua, mau kategori yang risiko 1, 2, 3, 4. Bukan saya saja loh, Pak. Oh iya, Pak Helmi juga itu kan. Tapi yang paling bagus ini kan Pak. Iya, betul Pak. Kondisinya seperti itu, jadi untuk SRPM B, SRPM M itu tidak diizinkan, T juga tidak. Ya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kami bahwasanya nanti ke depan kami akan memperhatikan itu, kami akan belajar lebih giat lagi, kembali seperti mahasiswa lagi untuk belajar lebih jauh tentang SNI ini. Dan ini ada beberapa konsultan yang kami undang di sini, mohon kita bisa belajar tentang SRPMK SNI secara keseluruhan, agar nanti dalam desain-desain kita berikutnya kita sudah mulai menggunakan SNI 2019. Ada 3 SNI tadi yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Terima kasih banyak Bapak dari UNS. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi Pak Ahmad Basyuki, ada tawaran menarik, saya langsung tangkap ini. Siapa? Padahal saya belum koordinasi dengan bidang terkait, karena bidang yang menarik bidang konstruksi, tapi pokoknya saya siap dulu, gitu. Dan saya harap ini tidak berhenti sampai di sini. Saya harap ini nanti bisa berlanjut seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Giri dari konsultan. Jika ada forum-forum seperti ini lagi, tolong kami yang ada di Boyolali juga bisa dijalin. Mohon maaf Pak Edi, kemarin pada waktu sidang terbukanya panjenengan kami mendapatkan undangan juga, tapi di saat yang bersamaan ada pekerjaan lain. Makasih dan mohon maaf ada hubungannya dengan APH itu untuk dekat buatan dari gitu. Yang itu lebih penting Pak. Lebih penting ya. Mungkin itu saja Pak Yani, terima kasih banyak untuk semuanya, terutama dosen-dosen senior yang sudah terawuh, Pak Agus Supriyadi yang dulu sekjur pada waktu saya masuk kuliah dan ternyata masih ingat dengan saya gitu, alhamdulillah. Meskipun ingat wajah saja tapi kalau nama lupa ya, wajar lah gitu. Terima kasih banyak, saya ucapkan sekali lagi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan demikian untuk sesi presentasi sudah selesai. Saya selaku moderator